Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian keempat. Sebagaimana kedua rakyat Tumenggung yang lain, sangat sulit bagi bekal Gajah Mada membayangkan Tumenggung Puncut Luntar akan makar terhadap kekuasaan Jaya Negara. Namun, ada pepatah, dalam laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi salah seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Demikian pula Mapatih Aryatadha. Orang tua itu mencoba memilah-milah, tetapi tidak menemukan seseorang yang dicurigai bakal membuat ontran-ontran. Siapa? Sekali lagi Tada bertanya seperti kepada diri sendiri. Saya tidak menemukan seorang pun yang pantas dicurigai, Gusti, jawab bekal Gajah Mada. Apakah masih ada yang tidak puas terhadap pengangkatan Tuanku Jaya Negara? Bertanya Aryatadha seolah kepada diri sendiri. Bekal Gajah Mada teriring untuk merenung ulang. Raden Wijaya setelah berhasil membangun Majapahit, mengawini 4 putri anak Kertanegara. Mereka adalah Ratu Diah Sri Tribuaneswari yang didudukan sebagai permaisuri, Ratu Diah Sri Narendra Duhita, Ratu Diah Dewi Pratsna Paramita, serta Ratu Diah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Raja Patni. Istri Wijaya, Diah Dewi Gayatri, memberikan 2 keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi raja karena perempuan. Kedua anak Gayatri atau Raja Patni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang mempunyai calon suami Cakradara atau Kertawardana. Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Kahuripan, bergelar Brem Kahuripan. Anak Gayatri kedua, Raja Dewi Maharajasa, yang diangkat menjadi pemangku Daha, bergelar Brehdaha, juga telah mempunyai calon suami bernama Kudamerta. Ketika pulang dari Pamalayu, pasukan yang dikirim oleh Sri Kertanegara kembali dengan membawa 2 gadis boyongan bernama Darapeta dan Darajingga. Darajingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu, melahirkan Aditya Warman atau Arya Darman yang bersahabat erat dengan Gajah Mada. Sedangkan Darapeta diangkat sebagai permaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijaya karena telah memberi anak laki-laki, dan padanya dianugerahkan gelar Stri Tinuwengpura atau Stri Tinuwahingpura, yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam pura, karena memberinya keturunan berjenis kelamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwatikto. Satu-satunya anak Raden Wijaya itu adalah Kologemet, yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Jaya Negara. Seringkali Aryatadha menilai bahwa Kologemet atau Jaya Negara amat berbeda dengan ayahnya. Sebagai raja yang tidak merasakan pahit getirnya membangun negara, Kologemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu
bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara baru setelah Singosari lenyap dari pencaturan. Apakah perilakunya yang ada kalanya melampaui batas itu mendorong orang untuk balelo terhadap kekuasaan Jaya Negara? Bekel Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden Wijaya. Karena Gajah Mada orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal. Jika Putri Tribuana Tunggadewi atau Sri Gitarja akan bepergian, Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, Bekel Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan, jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana. Terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang biksuni, menjauh dari gebiar kehidupan. Demikian juga dengan Ratu Dewi Narendra Duhita dan Ratu Dewi Pratsna Paramita. Mereka tidak memiliki keturunan sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar. Persoalan Jaya Negara yang terlahir dari darah petak sama sekali bukan masalah, karena segenap kerabat keluarga memang tidak ada yang mempersoalkan. Gajah Mada terus memutar benak, nama demi nama dipilah-pilahnya, hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugerah Weneh Suka dari Sri Jaya Negara. Orang-orang yang mendapat anugerah Weneh Suka atau selengkapnya dinamai para Dharma Putra Weneh Suka itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Para rakyat Dharma Putra Weneh Suka itu antara lain Rakyat Kunti, Rakyat Tanca, Rakyat Pangsa, Rakyat Banyak, Rakyat Wedeng, Rakyat Yuyu, dan Rakyat Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Bekel Gajah Mada segera mengesampingkan nama-nama itu. Tidak mungkin para rakyat Dharma Putra Weneh Suka berbuat gila. Mereka tidak mempunyai dukungan kekuatan untuk bertindak. Dharma Putra tidak memegang kendali prajurit pada tingkat yang memadai, seperti menguasai 3 pasukan utama, pasukan Jalapati, pasukan Jalayuda, dan pasukan Jalarananggana. Mahapati Aryatada duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada dengan tatapan sangat lekat. Udara yang dingin memancing Aryatada untuk batuk beberapa saat. Suaranya nyaris berbisik. Firasatku mengatakan bahwa benar suatu akan terjadi. Boleh jadi peringatan yang diberikan orang yang mengakui Major Kawurian itu benar. Jika besok pagi pasukan segelar sepapan akan menggilas istana bagaikan banjir bandang, harus disiapkan kekuatan yang sama atau lebih besar. Bekel Gajah Mada tersenyum getir. Pasukan mana yang harus dihubungi untuk menghadapi tindakan itu, Gusti Pati? Pertanyaan yang sederhana itu rupanya sangat sulit untuk dijawab karena menyembunyikan persoalan yang tidak sederhana. Pertanyaan itu pula yang seperti membingungkan Mahapati Aryatada untuk kembali memilah 3 orang tumenggung yang mengendalikan 3 pasukan besar, Jalapati, Jalayuda, dan Jalarananggana. Kau mencurigai mereka? Bertanya Mahapati Arya. Gajah Mada menghirup udara sedikit lebih banyak. Waktu yang bergerak tidak tercegah mengiring Gajah Mada makin gelisah dan resah. Jika ada orang yang bermaksud makar, orang itu harus memiliki pasukan segelar sepapan. Siapakah orang yang memiliki prajurit segelar sepapan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberontakan itu, Gusti Patih? Mahapati Tada memandangi wajah Bekel Gajah Mada
tanpa berkedip, Jalayuda, Jalapati, dan Jala Rananggana. Siapa di antara mereka yang amat mungkin dicurigai? Bertanya Mapatih Arya. Tak sekedar mencurigai Gusti Patih, namun harus diperoleh bukti nyata. Untuk itu, aku segera kirim telik sandi. Patih Arya Tada terdiam. Tada semakin gelisah. Kabut makin tebal dan burung gagak itu berkauk-kauk makin riuh, membuat risih gendang telinga. Arya Tada yang sejenak memejamkan mata terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari beberapa hari sebelumnya. Namun, laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekel Gajah Mada terkejut ketika Patih Tada tiba-tiba melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapati yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mapatih Arya Tada menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada, kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi. Arya Tada selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya, tetapi bukan lencana utama itu. Bekel Gajah Mada menjadi penasaran. Apa arti ini, Gusti Patih? Bertanya Bekel Gajah Mada. Dengan lencana itu padamu, jawab Mahapatih Tada, aku berikan wewenang kepadamu untuk bertindak atas namaku dan atas nama tuanku Jaya Negara untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan. Jika benar terjadi tindakan makar itu, pakailah. Dengan sigap Bekel Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan, para tumenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya, seolah langkah-langkah itu keputusan Mahapatih Arya Tada sendiri. Bekel Gajah Mada yang gelisah merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak, segera minta diri. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang tergabung dalam pasukan khusus Bayangkara. Mereka adalah Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Risang Panjer Lawang, Mahisa Kingkin, Pradabasu, Lembang Laut, Riung Samudra, Panji Samprang, Mahisa Geneng, Gajah Pradamba, Singa Parepen, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Masih ada puluhan Bayangkara lain, tetapi mereka sedang berada di Bali mengawal perjalanan Cakradara. Kuda Merta serta Lembu Anabrang yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap prajurit Bayangkara itu merasa heran melihat Bekel Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mapatih Tada. Besok pagi, saat matahari terbit, ada orang gila yang akan melakukan pemberontakan, berkata Bekel Gajah Mada tanpa basa-basi. Gempar segenap pasukan Bayangkara yang ada. Mereka saling pandang. Perhatian mereka kemudian terpusat kepada Bekel Gajah Mada. Dalam beberapa hari ini, ada pihak tak dikenal telah menghubungiku, memberitahu kemungkinan buruk bakal adanya tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan tuanku Srijaya Negara. Mapatih Arya Tada memberiku kekuasaan untuk menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya lencana ini ada di tanganku. Segenap prajurit yang ada merasa degup jantungnya dipacu agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, para prajurit berkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana. Menjadi tameng hidup
untuk menjamin keselamatan mereka. Pradabasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gagah itu maju selangkah. "Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu?" tanya Pradabasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. "Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya, kita baru menebak dan meraba-raba, seperti keadaan kita dalam pekat dan tebalnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa di bangsal prajurit Jalayuda, Jalapati, serta Jala Rananggana. Cepat lakukan, mumpung kita masih memiliki waktu." Dengan cekatan, para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian, beberapa ekor kuda telah berderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sigap pula Bekel Gajah Mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di segenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat yang telah ditentukan. Namun, kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat nafas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit Bayangkara akan kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Bekel Gajah Mada melangkah mondar-mandir. "Apa kita harus membangunkan Sri Baginda?" bertanya Gagak Bongol yang selalu berada tak jauh dari Bekel Gajah Mada. "Jangan dulu," Bekel Gajah Mada menjawab. "Sebaiknya jangan mengundang kepanikan. Sebelum duduk persoalannya jelas." Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyam kepahitan peperangan. Itulah yang menyebabkan antara Gagak Bongol dan Gajah Mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Bekel Gajah Mada nyaris tidak pernah meninggalkan Gagak Bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain Gagak Bongol, Bayangkara yang sangat dipercayainya adalah Lembang Laut. Waktu terus merambat, Bekel Gajah Mada tambah gelisah. Bekel Gajah Mada merasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu itu. Akhirnya, beberapa telik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. "Apa yang akan kau laporkan?" Bekel Gajah Mada mendahuluinya. "Apa yang kucurigai tampaknya benar Kakang Bekel. Tidak seorang pun terlihat di bangsal Jala Rananggana. Bangsal itu sepi," lapor Pradamba dengan nafas tersengal. "Kamu?" bertanya Bekel Gajah Mada kepada Gajah Geneng. "Tidak ada kegiatan yang mencurigakan di bangsal Jalapati. Semua kelihatan seperti biasanya," jawab Gajah Geneng. "Bagaimana dengan bangsal kesatrian Jalayuda?" tanya Bekel Gajah Mada kepada Panji Samprang. "Tak ada yang mencurigakan di bangsal Jalayuda," jawab Panji Samprang dengan tegas. Gajah Mada termangu. Sejenak kemudian, pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu manggut-manggut. Kini cukup jelas lagi bagi Gajah Mada bahwa pasukan Jala Rananggana berada di belakang rencana tindakan makar itu. Pasukan Jalapati ada di tempat. Pasukan Jalayuda juga ada di tempat. Dengan demikian, pandangan mata kita jelas terarah kepada pasukan Jala Rananggana. Aneh juga rasanya ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak terduga bahwa Tumenggung Punjut Luntar yang menekuk wajah paling dalam saat Sebo dipasewakan itu ternyata minggir kiblatnya. Ia mencoba menggoyang pilar istana Majapahit yang dibangun dengan susah payah oleh Baginda Sri Kertajasa Jayawardhana. Tak seorang pun yang berbicara.
Semua diam, namun bagi bersepakat, mereka mencoba membayangkan sosok prajurit berkemampuan olah perang yang memimpin pasukan segelar sepapan. Prajurit berpangkat tumenggung itu adalah Punjut Luntar. Aku sama sekali tidak menduga, desis Singa Parepen. Ya, Riung Samudra menegaskan, aku juga tak mengira Tumenggung Punjut Luntar sanggup melakukan itu. Bukankah dahulu Tumenggung Punjut Luntar boleh dikata tangan kanan Lembuan Nabrang? Kedudukan yang diperoleh itu karena jasa-jasanya menggempur benteng Pajarakan yang membenamkan Sora, menancapkan dari angan-angannya. Suasana kembali hening. Gajah Mada melihat keadaan benar-benar tidak bisa dianggap sepele. Bekal Gajah Mada merasa selamat atau tidaknya keluarga raja berada di pundaknya. Benar-benar sebuah tanggung jawab yang berat. Gajah Mada menatap langit, mencari bintang-bintang. Tak ada bintang yang di sana. Ini sudah tengah malam, tanya Bekal Gajah Mada. Sebentar lagi, jawab Gagak Bongol sigap. Semoga saja Tumenggung Punjut Luntar belum menyadari bahwa kita mencium gerakannya. Aku akan menemui Tumenggung Panji Watang dan Tumenggung Banyak Sora. Aku berharap mereka masih memiliki kesadaran untuk membela negara, tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri. Waktu yang ada harus kita gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk kemungkinan paling jelek mengungsi. Karena itu, aku tugaskan kepadamu Panjang Sumprit, Lembu Pulung, Kartika Sinumbing, dan Jayabaya untuk mempersiapkan pengamanan pengungsian para ratu, terutama Tuan Putri Breh Daha dan Tuan Putri Breh Kahuripan yang saat ini datang berkunjung. Pengawalan ini dipimpin Lembu Pulung. Kau siap? Tegas Bekal Gajah Mada. Siap, jawab Lembu Pulung dengan tegas. Lembu Pulung amat menyadari kecantikan kedua putri itu. Memang sanggup membuat pikiran waras menjadi gila. Bukan hal yang aneh dan luar biasa apabila kecantikan kedua putri itu mampu membuat orang lupa meskipun mereka masing-masing telah mempunyai calon suami. Soal para janda Raden Wijaya, kecuali Ratu Diah Pratsna Paramita, kebetulan sedang berkumpul di Rimbi. Dengan demikian, Gajah Mada tidak terlampau mencemaskan mereka. Jangan menunggu waktu, persiapkan segala sesuatu mulai sekarang. Bekal Gajah Mada memberi perintah. Segera terjadi kesibukan yang luar biasa di halaman Tatak Rambat Bali Maguntur Istana Majapahit. Dengan cermat Gajah Mada mengatur persiapan-persiapan untuk membendung banjir bandang yang akan terjadi. Akan tetapi sejauh itu Bekal Gajah Mada belum menugasi seorang untuk membangunkan Prabu Jayanegara sebelum mendapat jawaban yang pasti atas gerakan-gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Punjut Luntar itu. Gajah Mada yang tidak ingin kehilangan lacak atas gerak apapun yang terjadi di bangsal kesatrian pasukan Jalarananggana menempatkan 3 orang telik sandi untuk segera menemukan tempat pasukan Jalarananggana berada setelah jelas-jelas tidak berada di bangsal kesatriannya. Sejenak kemudian berderap 2 ekor kuda membelah malam. Bekal Gajah Mada ditemani Gagak Bongol menuju bangsal pasukan Jalapati. Kedatangan Bekal Gajah Mada mengagetkan 4 prajurit yang berjaga-jaga di renggol utama kesatrian Jalapati. Mereka berloncatan sambil melintangkan pedang dan tombak. "Siapa?" bertanya seorang prajurit. "Bekal Gajah Mada dari Bayangkara." Gajah Mada menjawab pertanyaan itu tegas. Bekal Gajah Mada segera menghitung keadaan. Ternyata memang benar sesuai laporan telik sandi, pasukan Jalapati tetap berada di bangsal kesatriannya.
Namun, Bekel Gajah Mada merasa tak harus mempercayai keadaan itu begitu saja. Tanpa banyak bicara, Gagak Bongol selalu mengambil jarak tidak seberapa jauh dan bersiap siaga jika sampai terjadi sesuatu. "Aku akan menghadap rakyat Tumenggung Banyak Sora," berkata Bekel Gajah Mada dengan tegas. Para prajurit penjaga Renggol Kesatrian Jalapati saling memandang. "Tengah malam seperti ini?" bertanya seorang di antara mereka. "Ya, apa yang akan kubicarakan, hal yang sangat penting dan tak bisa ditunda." Waktu memang berada di pertengahan malam. Dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul dengan nada doromulu sebagai pertanda keadaan aman. Sekaligus malam berada di puncaknya. Gajah Mada merasa sesak karena waktu baginya cepat sekali bergerak. Sebenarnya waktu yang dimilikinya amatlah sempit dan terbatas. Salah seorang dari pengawal Renggol Bangsal Kesatrian yang bertubuh paling besar dan paling kekar maju ke depan. Orang itu mencoba tampil mewakili teman-temannya. "Ini waktu tengah malam. Kau mestinya tahu bahwa saat seperti ini pimpinan kami, Rangkaian Tumenggung Banyak Sora, tidak bisa diganggu. Rangkaian Tumenggung sedang istirahat," ucap prajurit itu dengan lantang. Bekel Gajah Mada menjadi jengkel. Dalam tatanan keprajuritan antara lain disebut bahwa prajurit harus siap siaga setiap saat dan siap menjalankan perintah meski tengah malam sekalipun. Apalagi jika negara berada dalam keadaan bahaya. Bekel Gajah Mada yang merasa kecewa tidak mau bertele-tele. Waktu yang ada amat sempit untuk membual dan diboroskan dengan membicarakan segala macam omong kosong. Bekel Gajah Mada segera mengangkat lencana Mahapati diacungkan kepada segenap prajurit. "Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus berbicara dengan Rangkaian Banyak Sora sekarang juga," ucap Bekel Gajah Mada dengan tegas. Rontok nyali prajurit bertubuh tinggi besar itu setelah melihat lencana yang diacungkan Bekel Gajah Mada. Prajurit itu ternyata sadar bahwa pemegang lencana itu tak ubahnya Mahapati sendiri. Akhirnya dengan bergegas mereka mempersilahkan Bekel Gajah Mada menunggu. Seorang prajurit berlari-lari menuju bangunan paling besar yang terletak di bagian paling depan dari bangsal kesatrian itu. Tidak berapa lama kemudian prajurit itu kembali mengiringkan Tumenggung Banyak Sora. Tumenggung Banyak Sora menguap membuang rasa kantuk. Banyak Sora memandang Bekel Gajah Mada dengan perasaan tidak begitu senang. Banyak Sora merasa mimpinya yang indah terganggu. "Benarkah kau membawa pertanda lencana dari Mahapati?" bertanya Banyak Sora. Bekel Gajah Mada mengangguk sambil menunjukkan lencana yang ada di tangannya. "Dengan cara bagaimana kau mendapat lencana itu?" kembali Banyak Sora bertanya. Bekel Gajah Mada kurang senang dengan pertanyaan itu. Sebaliknya, Gagak Bongol yang berada tidak jauh darinya berada dalam kesiagaan tinggi. Tangan kanannya tetap melekat di gagang pedang. Gagak Bongol telah sampai pada sebuah kesimpulan jika ternyata Banyak Sora terlibat dalam rencana makar dan kemudian menjebak Bekel Gajah Mada. Ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Serangan dadakan yang dilakukannya diharapkan mampu membenamkan Tumenggung Banyak Sora ke pintu gerbang kematian. "Mohon maaf rakyat Tumenggung, apakah aku diizinkan menyambungkan pernyataan itu kepada Mahapati Tadah bila nanti aku telah kembali menghadap kepadanya?" balas Gajah Mada. Merah padam wajah Banyak Sora yang hanya bisa mengumpat dalam hati, meski yang ada di hadapannya hanya seorang prajurit berpangkat bekel. Ia memiliki otak dan tidak mau diremehkan. Gajah Mada segera mencairkan keadaan. "Meski aku memegang lencana ini, aku perlu minta maaf.
karena telah mengganggu istirahat Rakyat Tumenggung, ucap Bekel Gajah Mada. Rakyat Tumenggung banyak sora termangu. Persoalan penting macam apa yang kau bawa hingga harus memamerkan lencana Mahapati itu kepadaku? Bertanya banyak sora. Gajah Mada ke kiri dan ke kanan terarah kepada segenap prajurit yang mengelilinginya. Persoalan yang aku bawa hanya layak kubicarakan tanpa didengar oleh orang lain, jawab Bekel Gajah Mada. Rakyat banyak sora memperhatikan wajah Bekel Gajah Mada lebih cermat. Rakyat banyak sora melirik Gagak Bongol yang tangannya melekat erat pada gagang senjatanya. Ikut aku, berkata banyak sora. Rakyat banyak sora membawa Bekel Gajah Mada ke dalam bangunan induk dari bangsal kesatrian Jalapati. Di bangunan itulah biasanya Rakyat Tumenggung banyak sora menggembleng segenap prajuritnya agar makin terengginas, yang pada akhirnya selalu siap untuk dihadapkan pada keadaan macam apapun. Gagak Bongol tetap mengawal Bekel Gajah Mada. Tak ada seorang pun yang akan mendengar pembicaraan kita. Bekel Gajah Mada tidak mau membuang waktu. Berdasarkan laporan Telik Sandi, besok pagi akan ada keraman. Banyak sora terlonjak. Mendadak kakinya terasa seperti kesemutan atau kaku karena dibelit ular bandotan. Kata-kata Bekel Gajah Mada yang disampaikan tanpa basa-basi, apalagi rasa sungkan itu menyebabkan matanya terbelalak. Kali ini Rakyat banyak sora tidak berani menganggapnya remeh lagi. Apa kau bilang akan terjadi keraman?